Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar anak Ustaz kelas 10? Sehat antum? Belum bosan kan lihat Ustaz? Udah. Ya, mudah-mudahan enggak bosan ya. Kalau bosan pun ditahan-tahankan lah ya. Ya Bang ya. Meskipun dalam hati enggak suka, ya ditahan-tahankan lah. Tapi nampak kali enggak sukanya, enggak nampak wajahnya. Nampak kenapa wajahnya? Nah, itulah. Yuk. Ini sekalian mau Ustaz absensi yang nampak wajahnya ini. Rashid, Hakim. Nah, Haji, gitulah Haji. Materi kita tinggal 2 lagi ya. Tinggal 2, bab 9 sama bab 10. Sebentar ya, Ustadz mau mencari materinya dulu di handphone. Ustadz bacakan aja lah ya materinya. Nanti kalau antum ketika mau ujian bisa diputar lagi videonya. Ini materinya pun dari buku PDF sebenarnya, buku PDF yang Ustadz share di grup. Udah Ustadz share kan di grup kan, kelas 10. Buku PDF PJOK. Nah, dari situ nanti ujiannya juga Ustadz ambil. Bentar ya, bab 9. Bab 9 materinya tentang pergaulan bebas. Ya, tentang pergaulan bebas. Tahu pergaulan bebas? Enggak tahu apa pura-pura enggak tahu? Pura-pura enggak tahu ya. Udah tahu lah, antum udah balik semua ya kan. Kalau udah balik biasanya itu istilah-istilah seperti itu udah tahu lah ya. Pergaulan bebas. Ustaz baca lah ya, antum mendengarkan aja. Yang penting jangan ribut lah. Kalau mau nggak mendengarkan pun, ya kalau bisa mendengarkan lah ya. Menghargailah, saling menghargai kita. Tapi jangan ribut lah. Nanti ada pertanyaan boleh dijawab nanti sesi terakhir nanti. Pergaulan bebas ya, pergaulan berasal dari kata gaul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hidup berteman atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau juga dapat antara individu dengan kelompok. Yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Nah, kan antum sering dengar istilah makhluk sosial ya, manusia makhluk sosial. Jadi antum atau ustadz semuanya namanya manusia nggak bisa hidup sendirian. Pasti butuh orang lain, pasti. Ya meskipun kita bertauhid ya, sebaik-baik pertolongan hanya dari Allah gitu kan. Tapi ya nggak bisa juga kita hidup sendirian, pasti butuh pertolongan orang lain. Ya pertolongan orang lain itu bisa saja dari perantara Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, antum berkembang biak. Ya, maaf cakap ya, kalau istilahnya binatang berkembang biak ya. Kalau kita apa ya, menciptakan keturunan lah gitu kan, butuh pasangan hidup, nggak bisa sendirian kita.
ya. Beda dengan namanya kalau binatang ada amubah. Amubah bisa sendiri dia membelah diri, ya kan? Kalau kita nggak bisa membelah diri, kita butuh pasangan hidup untuk berkembang biak, ya, menciptakan keturunan, butuh pasangan hidup. Pertolongan juga butuh kita, ya. Ini sekolah contohnya, sekolah kita butuh, ya. Di sekolah tempat bersosialisasi dengan teman-teman, dengan guru. Itu namanya kita makhluk sosial, butuh dengan orang lain. Sekelas Nabi Adam pun butuh dengan orang lain, ya. Artinya apa? Hawa, ya, pasangan hidupnya siapa? Hawa. Makanya ketika beliau diturunkan ke dunia, beliau kan mencari-cari Hawa, kan? Begitu ya Amar, ya. Ya Mar, ya, dicari Hawanya atau Nabi Adamnya diam aja? Dicari, ya, ya gitu ya. Hawanya juga mencari. Karena itu tadi, kita semua manusia adalah makhluk sosial. Kemudian tadi itulah istilah dengan pergaulan, ya. Pergaulan itu artinya kita butuh dengan sahabat, dengan orang lain, ya, berteman. Sehat. Kemudian tadi pergaulan, ini kan materinya tentang pergaulan sehat, ya. Pergaulan sehat atau judul besarnya pergaulan sehat, tapi ini yang dibahas nanti tentang pergaulan bebasnya, ya. Pergaulan sehat. Sehat apa sih? Sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, KBBI, diartikan sebagai baik seluruh badan atau bagian-bagiannya bebas dari sakit. Nah, itu dari Kamus Bahasa Indonesia, bebas dari sakit. Semua, bagian luar, bagian dalam, ya. Itu namanya sehat. Kalau ada sedikit saja sakit, misalkan ya Ustadz dulu ini jerawat Ustadz banyak ini. Jerawat. Ya itu termasuk sakit. Sakit apa? Sakit apa ini? Bagian sakit apa kalau jerawatan? Ya, pandi, mantap ya, mumtaz. Ya, bagian sakit kulit. Berarti Ustadz belum dikatakan sehat. Tapi kok sekarang udah hilang, tinggal bekas-bekasnya aja, bopeng-bopengnya, ya. Tinggal bekas-bekas saja. Nanti antum ini masa-masa SMA gini biasanya kalau yang berjerawat, tipe-tipe kok berjerawat jadi pijit, ya. Nanti jadi kayak Ustadz ini nanti. Biar aja. Ini tangan ini banyak kumannya nih. Nanti kulit antum jadi banyak kuman, itu yang membuat jerawat makin banyak. Kalau ada satu biar aja. Tapi kadang-kadang tangan ini usil, ya. Tangan usil ada satu, pejet jadi banyak dia nanti. Nah, kalau nggak ada alhamdulillah, syukur alhamdulillah, berarti kulit antum dikasih nikmat oleh Allah, tidak ada sakitnya, ya. Ya itu tadi, ya, sehat dari Kamus Bahasa Indonesia, tidak ada sakit di bagian tubuh manapun. Ya, itu dia. Namun sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, ya, WHO, World Health Organization. Health artinya apa? Antum ngerti lah, ya. Ustaz kurang paham juga bahasa Inggris ini. Health kesehatan, ya. Ya Amar, Rashid, Hakim. Health artinya apa? Sehat, ya. Ya, World Health Organization mengatakan sehat itu suatu keadaan yang sempurna. Suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Definisi sehat menurut WHO ini adalah sehat secara keseluruhan, jasmani, rohani, ya, lingkungan hidup. Berikut faktor-faktor serta komponen-komponen yang berperan di dalamnya. Sehat menurut WHO terdiri dari suatu kesatuan penting 4 komponen dasar yang membentuk positive health, ya.
kesehatan positif. Yang pertama sehat jasmani, sehat mental, sehat spiritual, dan sehat sosial. Ya itu dia ya. Apa itu sehat jasmani? Yaitu tadi sehat ini, sehat jantung, sehat tulang, sehat paru-paru, sehat otak, ya, sehat mata, hidung, segala macam yang berhubungan dengan jasmani itu adalah sehat jasmani. Tapi nggak cukup itu aja kalau menurut WHO atau Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Yang kedua harus sehat mental. Sehat mental apa? Sehat jiwa ataupun sehat ruh kita, ya, sehat pikiran kita itu harus sehat. Nah, kalau contohnya kalau kita bilang jasmani aja itu kurang pas ya. Contohnya aja orang gila. Orang gila itu pernah antum lihat bersin-bersin? Demam. Pernah nggak Rashid lihat orang gila demam gini menggigil gitu, kedinginan dia. Kena hujan kedinginan gitu. Pernah nggak? Enggak ya. Nah, itu dia. Karena jasmaninya sehat, tapi mentalnya nggak sehat. Nah, kan nggak ada orang gila sakit perut, ya kan, makan nasi basi dia, nasi dari sampah-sampah itu. Tapi jasmaninya sehat. Jasmaninya sehat. Tapi yang rusak mentalnya. Nah, kalau di kamus KBBI udah cukup dia. Sehat jasmani aja udah cukup di KBBI. Tapi kalau di WHO itu belum dikatakan sehat kalau jasmani aja. Seperti orang gila tadi itu nggak sehat. Dia mentalnya nggak sehat, terganggu. Atau dia frustasi, suka marah-marah, nggak sehat itu, ya kan. Misalkan ada orang tua, ya kan, di rumah merepet aja kerjanya, ngomel aja. Nanti ada selai rambut rumah, ini apa ini, kotor kali nih, udah dibersihin pun kotor kali, ya kan, merepet, udah dibersihin, nanti ke dapur, ini apa ini, ada piring kotor ini, kok kotor kali nih, mana piring yang tadi kok pecah, merepet aja tiap hari, sakit telinga, ya kan. Atau tukang nangis misalkan, seorang wanita atau ibu-ibu kerjanya nangis saja, ya kan, hilang barangnya sedikit nangis, merajuk, ya kan, suaminya nggak dicakapi misalnya seperti itu, mentalnya nggak sehat. Nanti ada omongan-omongan orang langsung sakit hati, nggak dicakapi, ya kan, gampang sakit hati, gampang tersinggung. Nah itu susah, mentalnya berarti nggak sehat, nggak penyabar gitu ya. Dia gampang emosi, yang satu gampang sedih, gampang nangis, merajuk, ngambek, nggak cakapan. Nah nggak bagus juga mentalnya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah sehat spiritual. Sehat spiritual yaitu sehat paham akan ilmu agama, ya, sehat spiritual. Menurut WHO seperti itu juga. Dia kalaupun dia orangnya sabar, orangnya pandai bergaul, ya, tidak gampang marah, emosi, jasmaninya juga sehat, ya, jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat, ya. Tapi dia malas sholat, malas beribadah, seperti itu juga dikatakan gak sehat kalau menurut WHO. Dia Islam, sehat dia, sehat di masyarakat, pandai dia, pandai sedekah juga, istilahnya pandai mau menolong, tapi nggak sholat, gitu ya, nggak mau ke masjid, ya berarti ilmu agamanya atau spiritualnya nggak bagus, sehat secara spiritualnya nggak bagus dia. Dia hanya hablum minanasnya, hablum minallahnya enggak, hablum minanas bagus, tapi hablum minallahnya enggak bagus. Ya. Itu juga belum dikatakan sehat. Belum sempurna sehatnya. Selanjutnya yang keempat adalah sehat secara sosial. Maksudnya kesejahteraan sosial, sehat kesejahteraan sosial atau sehat materi, ya. Dia udah sehat jasmani, badannya sehat, jantungnya sehat, paru-paru sehat, tulang sehat, segala macam. Kedua sehat mental, ya, gak gampang marah, gak gampang ngambek, ya, gak gampang tersinggung. Kemudian yang tiga rajin sholat, rajin beribadah, rajin puasa, segala macam. Kemudian sehat juga kesejahteraan sosialnya atau materinya. Kayak orang kaya istilahnya, punya mobil, punya rumah, punya ladang banyak. Nah itu dikata baru sempurna sehatnya, baru sempurna menurut WHO, ya kan.
menurut WHO seperti itu. Tapi kalau menurut dari kajian agama belum tentu ya. Empat-empat ini. Tapi Afan, kalau udah yang sehat spiritualnya ini sehat, insya Allah semuanya sehat itu. Ya, karena di mata Allah kalau udah bagus spiritualnya, ya mau sakit, mau kakinya tinggal satu, istilahnya kan, maksudnya sakit jantung, tapi kalau dia soleh di mata Allah, ya sehat-sehat aja itu, ya kan. Dua-dua baik, kan orang Islam itu baik dua-dua, dikasih cobaan ujian sabar, ya, dikasih nikmat bersyukur, dua-dua baik sama orang Islam, ya, sama orang mukmin dua-dua kejadian itu baik. Dikasih musibah dia sabar, dapat pahala. Dikasih kenikmatan kaya, dapat rezeki banyak, dia bersyukur, ya, dapat pahala. Dua-dua baik. Intinya yang nomor 3 kalau Ustadz ya, sehat spiritual itu yang paling dikejar ya. Ada pertanyaan sampai sini tentang sehat tadi, pergaulan sehat? Amar, ada pertanyaan Amar? Amar nih, Masya Allah nih, Amar, Rashid, Aidil Pareji, rajin-rajin nih. Yang lainnya, Aji baru lah nampakkan mukanya. Tadi entah kemana? Makannya Aji ya? Aji pun rajin tapi malu-malu. Malu-malu Aji nampakkan muka. Ada pertanyaan Aji tentang pergaulan sehat? Nggak ada, pas. Selanjutnya pergaulan sehat pada remaja ya. Antum ini udah termasuk remaja ya. Masa-masa sekolah itu masa remaja. Nanti kalau udah kuliah semester 3, 4 itu baru udah beranjak dewasa. Kalau antum ini tahap remaja. Tahap remaja, tahap yang masih labil ya, gampang terombang-ambing kalau nggak kuat imannya ya. Ini antum Masya Allah ini yang hadir-hadir sekarang ini berarti remaja-remaja tangguh, calon-calon kepala rumah tangga yang baik ya. Saya jadi contoh nanti untuk anaknya. Jadi nanti kalau antum nasihati anak, rajin sekolah ya nak ya, gini, biar jadi orang pintar, insya Allah anak antum nurut. Nah, iya kan? Karena antum seperti ini, kan Allah Maha Adil. Tapi kalau antum nggak rajin sekolah, nggak disiplin, ya jangan harap lah. Allah kan Maha Adil ya. Allah kalau ada hambanya yang berbuat buruk, ya dibalas buruk. Kayak gitu anaknya. Kalau dia baik, anaknya baik. Bapaknya jahat, ya anaknya jahat. Karena dinding bisa bicara bang, ya kan? Nggak bisa tutup-tutupi. Alah anakku nanti kan nggak tahu aku kayak mana. Teman banyak, teman itu bisa ngomong nanti. Bapakmu dulu kayak gini, bapakmu dulu kayak gini tuh. Iya, dinding yang ngomong nanti. Bapakmu dulu mana sekolah itu. Alah, bapak tahu, bapak kawan sekelasnya dulu. Itu bapakmu tukang gini, tukang pacaran. Ya kan, sekolah pun males ngomong. Oh anak, oh kayak gini dulu bapakku. Nah, terakhir nanti kalau kita nasihati anak dia gini, alah bapak aja kayak gitu dulu, sok-sok nasihati awak. Alah pak, nah, ada yang ngomong. Ada yang ngomong nanti Allah yang nurunkan nanti yang ngomong. Iya seperti itu ya. Jadi tapi kalau kita disiplin, ya kita nggak pacaran, kita nggak maksiat misalkan, nggak bisa ngomong anak kita nanti itu, ya. Oh iya bapakku dulu kayak gitu. Ya udahlah, bapak awak nggak pacaran, bapak awak nggak merokok, masa awak merokok gitu ya kan. Tapi kalau antum dulu mudanya merokok misalkan ya, SMP SMA merokok gitu ya kan perbuatan nggak bener itu. Nanti anak antum kalau terdengar nanti dari orang lain, itu bapakmu itu merokok itu dulu, bapak yang nengok dulu, bapak konco-konconya kau nongkrong. Oh iyanya, kok baru tahu ini aku ya om ya. Kok bapak kayaknya soleh kali sekarang? Iya sekarang, dulu bejat. Terakhir anaknya nyoba ya kan. Alah bapak dulu bejat-bejat juga nya. Awak dulu sekarang bejat-bejat lah dulu. Gitu berbalik dia. Nah makanya antum semua ini Masya Allah ya, calon-calon kepala rumah tangga yang disiplin nanti insya Allah ya.
Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Karena masa-masa seperti antum ini sulit. Masa-masa yang masih labil. Kalau bisa seperti ini antum jempol lah. Jempol. Kemudian di sini beberapa cara remaja bergaul secara sehat ya. Cara-caranya yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja ya, kesadaran beragama bagi remaja. Ya seperti sholat tadi ya, sholat, hubungan dekat dengan keluarga, dengan orang tua, hubungan dengan adik kakak, dengan tetangga ya. Itu kan termasuk perintah agama kan, berhubungan baik dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman. Ya, itu bagian dari kesadaran beragama. Jika itu bagus kesadaran kita, insya Allah kita terjauh dari pergaulan tidak sehat. Pertama kesadaran agama ya. Kita akan merasa dipantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum kan lihat semalam kan dibilang Ustadz Arif Masuku, kalau kita merasa dipantau terus dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita terkontrol. Ya. Tapi kalau antum merasa terkontrolnya hanya dari orang tua, ya nggak ada orang tua, antum mungkin ya kita lah. Kalau kita merasa hanya terkontrol oleh orang tua, ya kita di rumah. Kalau nggak ada orang tua, ya kita nggak bener gitu ya. Atau di luar, di rumah kita nggak merokok misalkan, tapi di luar ya merokok karena nggak ada orang tua gitu kan. Kesadaran beragamanya nggak ada, masih kesadaran dari orang tua. Ya. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Ya. Rasa setia kawan dibutuhkan agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Rasa setia kawan dalam hal-hal yang positif ya, dan bukan sebaliknya ya. Setia kawan maksudnya kalau kawan membutuhkan ya ditolong. Ditolong dalam hal positif, misalkan aku pinjamlah catatanmu, kemarin aku nggak sempat nyatat, aku lagi jaga orang tua lagi sakit, kasihlah, pinjamkan. Setia kawan, nanti berbalik gitu juga, gantian. Kalau temannya tadi yang minjamkan, misalkan teman lagi butuh duit, pinjamlah uangmu, aku lagi butuh gini-gini untuk biaya berobat gitu kan, ya udah pinjami. Setia kawan, tapi jangan setia kawan sama yang kegiatan yang negatif ya. Contohnya apa kegiatan negatif, Rashid? Kalau setia kawan tapi setia sama yang negatif, Rashid, contohnya apa Rashid? Nah, masya Allah, paten ya. Contohnya itu ya, pinjam duit mula beli rokok, jemputlah aku malam ini, masih jam 12 malam ya nih, jemputlah aku. Kawan ini kalau udah ngantuk ya kan, aku besok mau sekolah lo, jemputlah aku, kau gitu kali aku, lah dulu main-main kita dulu. Kalau jam 12 malam ya keluar juga dia, terakhir begadang. Ya itu setia dalam hal negatif, jauhi yang seperti itu ya. Kawan-kawan yang negatif itu hanya sesaat aja. Nanti kita sakit, yang teman yang baik yang peduli. Ya. Atau pada saat sakit dirawat rumah sakit, nggak mau jenguknya dia itu. Kalau kawan-kawan yang nggak bener ya, dia hanya ada maunya aja. Yang ketiga, biar kita bergaul bisa secara sehat, yaitu memilih teman. Ya tadi itu ya saya bilang ya, Ustadz nggak paham dalil-dalilnya ya, tapi kalau ustadz yang lain mungkin paham dalilnya ya. Memilih teman ya. Ada tahu yang dalilnya itu? Bahasa Arabnya. Seseorang tergantung teman dekatnya gitu ya. Ya Amar ya. Gitu ya hadisnya ya. Nggak tahu ya. Pernah dengar nggak Rashid, Aji, Aidil? Pernah ya? Seseorang tergantung teman dekatnya gitu ya. Nah, ya kalau teman kita tukang minyak wangi, kita ikut wangi. Teman kita tukang las, ya bisa kebakar kita, ya kan? Tapi bukan ngejek tukang lasnya, enggak. Itu istilah aja ya. Istilah aja. Kalau berteman sama orang pinter, tapi orang pinter yang baik ya, yang adabnya ada juga, ya insya Allah kita keturunan pinter, kita diajari, ya kan?
Ya, memilih teman. Selanjutnya yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif, ya. Jangan isi waktu dengan main game aja ya. Isi dengan kegiatan positif yang lain. Kalau kita bermain game aja, ya kawan-kawannya juga hobi yang main game. Kalau kawan-kawannya hobi balap-balap liar, ya kita ya gitulah, ikut juga balap liar. Tergantung teman jadinya ya. Kalau tidak mengisi kalau tidak mengisi waktu yang tidak dengan cara yang positif ya. Apa? Biasa itu. Nah, anak Ustadz sudah habis waktunya ya. Jazakallah khair sudah mau mendengarkan Ustadz. Ya, sudah mau ikut daring. Ntar dulu Ustadz asen dulu nih ya. Amar, Aji, siapa lagi tadi, Rashid, Aidil udah mau di absensi gini baru dia keluar wajahnya. Tadi nggak mau keluar wajahnya. Aidil kok kipas angin yang nampak, mana wajahnya? Farel juga, Farel tidur apa cemana ini? Dengar tadi Farel apa yang Ustaz sampaikan? Oh. Hakim, Niko dengar tadi apa yang Ustaz sampaikan? Dengar. Umar, rambutnya gondrong kali. Umar tengok dulu rambut antum. Antum udah macam cewek antum lama-lama. Gondrong kali rambutnya. Pangkas itu Umar. Rambut kayak gini. Oh, Tuku, Arsya, Arik, Noval. Nah, udah ya, sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, Ustaz mohon maaf. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.